Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Siti Latifah, NIM 2120106. Saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari UTS Manajemen Pendidikan saya atau lembar jawaban UTS Manajemen Pendidikan saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama apa yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sarana pendidikan. Jika saya menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya akan berusaha mengemban amanah itu dengan baik dan melakukan dan melaksanakan langkah-langkah strategis seperti yang pertama, visi saya adalah saya akan membuat unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global, yang dilandasi iman dan takwa, dan berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Misi saya yaitu 1. Mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas dan pendidikan mutu. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan inovasi, pembelajaran sesuai tuntutan. Yang keempat, mewujudkan sekolah-sekolah yang bersih, hijau, dan meminimalisir hasil sampah yang tidak bermanfaat. Strategi saya yaitu yang akan saya kembangkan dalam pengembangan pendidikan yaitu dengan memperhatikan beberapa hal ini. Fokus yang pertama saya adalah untuk memperbaiki manajemen. Perbaikan manajemen dapat berbentuk pengadministrasian yang lengkap, teliti, dan rapi, serta penciptaan lingkungan yang nyaman. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia ini, inovasi dijadikan sebagai jantung organisasi dan kerja tim. Yang ketiga yaitu manajemen kurikulum, yaitu kurikulum perlu didesain sesuai kebutuhan dan tantangan global. Yang keempat, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk hingga akhir tamat dari lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu membangkitkan motivasi peserta didik. Yang keenam, membaca peluang bagi peserta didik dalam dunia pendidikan. Tujuan saya memakai strategi ini adalah semata-mata untuk kemajuan para pendidik serta anak didiknya agar menguasai pengetahuan dan sosial bekal mereka menghadapi kehidupan masa depan, untuk membangun kesadaran dan penegakan norma-norma sekolah, untuk mengoptimalkan peran dan fungsi guru sebagai pendidik, agar banyak peserta didik kelas 9 diterima di perguruan tinggi, agar terlaksananya pembelajaran berpedoman kurikulum yang ditentukan secara konsisten. Program pendidikan saya yaitu, menurut saya, penumbuhan nilai karakter anak didik dapat dijalankan melalui yang pertama yaitu literasi sekolah. Kegiatan ini saya rasa dapat membangun budaya literasi di sekolah. Untuk itu, saya jika terpilih sebagai kandidat kepala dinas pendidikan, saya akan berusaha untuk membangun tempat-tempat pojok baca dan mensosialisasikannya di sekolah maupun di luar. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Menurut saya pendidikan non-formal harus ditingkatkan agar dapat menciptakan siswa yang kritis, inovatif, dan kreatif. Menurut saya, sekolah non-formal punya peluang besar untuk anak menjadi kritis. Yang ketiga yaitu program pendidikan anak usia dini. Menurut saya anak di usia dini sudah harus diterapkan. Ini demi anak bisa lebih cepat mengenal lingkungannya dengan baik dan beradaptasi agar saat mereka memasuki dunia pembelajaran yang sesungguhnya, mereka tidak lagi canggung. Sarana pendidikan saya, jika terpilih sebagai kepala dinas pendidikan, saya akan berusaha agar sarana dan prasarana siswa di lingkungan sekolah dapat menerima fasilitas yang baik dan bagus. Ini demi kelancaran siswa dan kenyamanan siswa saat berinteraksi dengan gurunya di kelas. Saya juga akan berusaha membangun fasilitas belajar gratis di luar sekolah untuk siswa yang berminat menambah jam pelajarannya atau menambah wawasan. Yang soal kedua yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai
peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, berbicara mengenai problematika pendidikan Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk segera diterapkan. Nah, negara ini harusnya sudah cukup matang dalam mengelola sistem pendidikan dengan umur yang sudah 70 tahun ini. Tetapi sampai sekarang masih banyak aspek yang harus dibenahi, terutama prioritas dari pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional adalah mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar nilai keagamaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan data Kemendikbud 2015 ini, Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Menurut saya, program belajar wajib 12 tahun merupakan program atau langkah pemerintah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan untuk masyarakat. Langkah ini sangat baik jika diimbangi dengan fasilitas dari pemerintah dan pengawasan yang tepat dan ketat. Sistem pendidikan nasional yang harus diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa adalah, menurut saya, dengan melihat dari faktor sudut pandang ilmu psikologi, yaitu adanya minat dari anak. Minat sangat penting antara tenaga pendidik dengan siswa berkaitan dengan masalah kesungguhan, bahan atau alat mengajar, situasi, dan kondisi. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkaji kembali pergantian kurikulum yang dirasa terlalu singkat. Ketegasan dan fungsi pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi adanya praktek politik uang dalam dunia pendidikan. Soal ketiga yaitu pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga sikap yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi ini. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban saya itu, menurut saya, guru dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya haruslah menguasai bahan ajarnya. Guru juga harus menciptakan pembelajaran yang bermakna, dinamis, serta menyenangkan bagi peserta didik. Guru diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, karena guru merupakan role model bagi mereka atau siswanya. Dengan mengingat diri sendiri sebagai contoh, maka guru agar lebih berhati-hati dalam bersikap sehingga lebih bijak dalam setiap tindakannya. Sebagai guru, hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademik, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Cara sederhananya adalah dengan mengapresiasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai siswa lain yang didapatkan. Ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan untuk memberikan contoh yang baik. Guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan teringat dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan, meski tidak disengaja. Ada baiknya guru bisa membantu siswanya untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Cara sederhananya dengan membuat tugas kelompok dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Cara pengelolaannya agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan kompetitif yaitu yang A. Diberlakukan kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang yang punya 3 pilar utama, yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri pendidikan tinggi, dan kesehatan organisasi. Yang B. Kualitas dan komitmen tenaga edukatif atau dosen yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan yang kondusif.
akan memberikan kepuasan tersendiri bagi dosen, dan ini merupakan kepuasan dan juga kunci utama keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Yang C. Meningkatkan kerjasama sebagai dinas-dinas di dunia usaha dan dunia industri dalam kaitannya dengan program keterkaitan dan kesepadanan sebagai penambah wawasan dan cara berpikir serta keterampilan bagi dosen. Yang D. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dari calon mahasiswa harus betul-betul dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Yang E. Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Soal yang kelima yaitu hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Jawabannya itu yang pertama, memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintahan, siswa, dan orang tua, komunitas pendidikan dan tenaga kependidikan, investor, dan institusi lain. Yang kedua yaitu sistem manajemen mutu, yang merupakan salah satu sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Ada 7 prinsip dasar manajemen mutu dalam menerapkan sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan orang-orang, yang keempat pendekatan proses, yang kelima peningkatan terus-menerus, yang keenam hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier. Soal yang keenam yaitu carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikan gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut, dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Jurnal saya itu jurnal dari Islamic Education Management tentang manajemen peserta didik. Yaitu, manajemen peserta didik bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi pada madrasah peserta didik, dikelola dengan baik dan benar supaya dapat diukur keberhasilannya prestasi peserta didik pada lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Adapun kegiatan dari manajemen peserta didik adalah perencanaan, pembinaan, evaluasi, dan mutasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui manajemen peserta didik di Madrasah Sanawiyah Al-Mursyid, Kota Bandung. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena. Data yang diperoleh berupa data dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian diperoleh simpulan bahwa Madrasah Sanawiyah Al-Mursyid, Kota Bandung didirikan selama 25 tahun. Menciptakan peserta didik yang dengan konsep manajemen peserta didik di Madrasah Sanawiyah Al-Mursyid melalui kegiatan perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan mutasi. Analisis jurnal saya itu, saya setuju sekali dengan konsep manajemen peserta didik dalam jurnal tersebut. Manajemen peserta didik bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi para peserta didik di sekolah. Apabila konsep manajemen peserta didik dapat diterapkan, dikelola dengan baik, seperti perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, mutasi dan evaluasi peserta didik, maka tentu akan tercipta peserta didik yang unggul dan berprestasi. Selain itu, manajemen peserta didik juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar proses pembelajaran di lembaga sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.